Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wa faz wa iknahdatul latani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Zainul Arifin MPD dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah salah seorang mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Nama saya Quratul Aini, bisa kalian panggil Aini atau Qur, terserah kalian. Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. NIM saya itu 188810014. Mata perkuliahan tentang metode penelitian, di mana pada mata perkuliahan ini saya mendapatkan tugas tentang teknik pengumpulan data. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan teknik pengumpulan data. Nah, sebelum saya akan menyampaikan, saya mendapatkan materi teknik pengumpulan data ini dari sebuah buku yang berjudul Metodologi Penelitian Ilmiah. Nah, dari buku ini saya mendapatkan materi tersebut. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara dalam melakukan pengumpulan data pada suatu penelitian sehingga memudahkan peneliti pada akhirnya dalam pengelolaan dan menganalisis data. Nah, adapun teknik pengumpulan data ini mempunyai bagian atau dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tentang tes atau angket atau kuesioner. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, studi dan dokumentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan one by one. Kita mulai dari yang pertama, tentang tes atau angket atau kuesioner. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan memberikan tes atau angket atau kuesioner kepada responden yang telah disusun dengan sejumlah pertanyaan atau pernyataan pada option pilihan jawaban yang telah disediakan. Pilihan jawaban dalam tipe objektif seperti benar, salah, ya atau tidak. Contohnya, misalkan sekarang di Pulau Lombok ini kan lagi terkenal penyakit COVID-19. Nah, saya sebagai seseorang peneliti akan meneliti orang yang pertama kali terpapar COVID-19 di Lombok ini. Nah, pasti kita semua udah tahu kan, kalau orang yang pertama kali terpapar COVID-19 di Lombok ini yaitu berasal dari Lombok Timur, bagian Aimal. Nah, di situ saya akan meneliti orang tersebut. Namun sebelum saya meneliti, seseorang itu cukup menjawab saya benar, salah, iya atau tidak. Nah, ini yang dimaksud teknik pengumpulan data secara tes atau angket atau kuesioner. Nah, kita lanjut. Adapun teknik pengumpulan data yang menggunakan angket atau kuesioner terdiri dari angket terbuka dan angket tertutup. Maksud dari angket terbuka ini adalah merupakan angket yang bisa dijawab atau direspons secara bebas oleh responden.
karena peneliti tidak menyediakan alternatif jawaban atau respon bagi responden, sehingga informasi yang diperoleh diharapkan menjadi lebih akurat. Menurut Purcell, tahun 1982 mengatakan, angket terstruktur atau angket terbuka ini tidak menyertakan jawaban yang diharapkan, yakni memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan sikap mereka. Jadi, maksud dari Purcell tahun 1982 ini, angket terbuka tidak menekankan responden pada jawaban, sehingga responden dengan leluasa menuangkan jawaban mereka dengan keadaan pada saat itu. Dengan menggunakan angket terbuka, peneliti dituntut agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang diteliti, sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh dengan akurat. Kita lanjut ke angket tertutup. Kalau angket tertutup ini kebalikan dari angket terbuka. Angket tertutup merupakan angket yang jumlah item atau alternatif pilihan jawaban maupun responnya sudah ditentukan. Responden tinggal memilihnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Artinya bahwa responden sudah diberikan jawabannya oleh pemilih pilihan jawaban. Dengan menggunakan angket tertutup dapat memberikan kemudahan pada peneliti saat pengelolaan data, karena biasanya pengkodean jawabannya sudah disediakan, sehingga peneliti lebih mudah dalam memasukkan data hanya dengan menggunakan kode coding. Saat akan dilakukan pengelolaan dan analisis datanya, terutama pada peneliti kuantitatif. Nah, kita lanjut ke teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu observasi pengamatan. Teknik ini merupakan teknik atau prosedur yang dibuat oleh peneliti dengan terencana, baik dari susunan pernyataannya sampai dengan pilihan jawabannya. Dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan suatu masalah peneliti yang sedang diteliti, instrumen yang dibutuhkan dalam teknik ini yaitu daftar cek atau checklist, skala tingkat atau ranting skala. Adapun jenis-jenis observasi itu ada dua. Yang pertama, observasi partisipan, di mana observasi partisipan ini menjelaskan secara langsung melibatkan peneliti dalam kelompok masyarakat atau populasi yang sedang diteliti dengan mempelajari karakteristik aktivitas populasi penelitiannya. Nah, dengan teknik ini peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam, karena peneliti terlibat langsung dengan populasi yang akan diteliti. Misalkan contohnya saya mau meneliti ke suatu daerah tentang kebudayaan di daerah tersebut. Nah, namun karena saya sebagai peneliti, otomatis saya akan ikut langsung terjun nimbrung ke daerah tersebut agar saya lebih tahu dan lebih mempunyai pengetahuan yang lebih dalam tentang budaya yang ada di daerah tersebut. Seolah-olah saya itu benar-benar penduduk di sana yang telah benar-benar lama tinggal di sana. Nah, ini yang dimaksud dengan observasi partisipan. Lain halnya dengan observasi non partisipan. Kebalikan dari observasi partisipan. Kalau observasi non partisipan ini menjelaskan merupakan teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti tanpa melibatkan peneliti secara langsung ke dalam kehidupan masyarakat. Tetapi peneliti hanya mengamati aktivitas atau kegiatan kelompok populasi. Dengan kata lain, secara diam-diam peneliti melakukan pengumpulan data tanpa menunjukkan identitasnya. Nah, ini yang dimaksud dengan observasi non partisipan. Lanjut ke
teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu wawancara. Di sini kita ketahui wawancara merupakan kegiatan, proses atau metode pengumpulan data yang melibatkan pewawancara dengan informan, responden atau narasumber secara langsung, face to face. Yang kita ketahui face muka, to untuk face muka lagi, berarti muka untuk muka. Tapi secara ilmiahnya face to face itu bertatap muka secara langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan wawancara. Misalkan contohnya saya mau mewawancarai suatu sekolah tentang gaya kepemimpinan di sekolah tersebut. Nah, otomatis saya sebagai pewawancara akan mewawancarai orang yang ada di sekolah tersebut, seperti guru, staf sekolah, mahasiswa, dan lain-lain, supaya saya mendapatkan informasi yang benar-benar atau data yang benar-benar lebih akurat. Nah, ini yang dimaksud dengan wawancara. Adapun pembagian wawancara atau langkah-langkah wawancara itu ada namanya wawancara struktur, di mana wawancara terstruktur ini sebelum kita nimbrung ke suatu lapangan tempat kita meneliti, kita terlebih dahulu membuat beberapa poin atau beberapa pertanyaan sebelum kita nimbrung ke lokasi tersebut, sehingga ketika kita mau meneliti atau mewawancara ke lokasi tersebut atau ke lapangan, itu akan dapat memudahkan kita untuk bertanya, karena kita udah dari awal sebelum kita nimbrung ke lapangan kita sudah membuat beberapa poin dan beberapa pertanyaan. Nah, ini yang dimaksud dengan wawancara terstruktur. Adapun wawancara non terstruktur, kebalikan dari wawancara terstruktur. Kalau wawancara non struktur ini adalah wawancara yang dilakukan dengan cara kita mewawancarai seseorang itu berdasarkan pengalaman atau ilmu yang kita ketahui. Misalkan saya mau meneliti ke suatu madrasah, suatu sekolah, karena saya sudah tahu latar belakang masalah atau problem yang ada di sekolah tersebut, sehingga saya sebagai seorang pewawancara atau seorang peneliti dengan mudah akan meneliti atau mewawancarai orang tersebut tanpa harus membuat beberapa pertanyaan atau beberapa poin. Nah, ini yang dinamakan dengan wawancara non berstruktur. Jadi perbedaan dari wawancara terstruktur dan wawancara non terstruktur, kalau wawancara terstruktur itu lebih cenderung kita membuat pertanyaan sebelum kita ke lapangan pekerjaan. Sedangkan kalau wawancara non struktur, kita itu membuat bertanya berdasarkan pengetahuan dan ilmu yang ada yang kita dapatkan. Kita lanjut, yang teknik pengumpulan data yang terakhir itu yang keempat, tentang studi dokumen dan dokumentasi. Dimana kita ketahui kalau studi dokumen yaitu seorang peneliti harus mengumpulkan beberapa berkas atau beberapa dokumen-dokumen, sehingga seorang peneliti akan dapat mudah untuk menganalisis data. Misalkan contohnya seperti saya sebagai contohnya, saya mau meneliti di desaku ini di puskesmas tentang beberapa orang yang terpapar penyakit COVID-19 yang ada di sekitaran desaku. Nah, di sana saya cukup meneliti atau yang disebut dengan studi dokumen. Saya cukup meminta dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang ada di puskesmas tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan studi dokumentasi. Sedangkan kalau dokumen itu lebih cenderung ke secara kayak yang saya terapkan ini, lebih cenderung ke gambar, foto, atau video. Kalau gambar tinggal kita ngambil gambarnya, terus video seperti yang saya terapkan ini sedang membuat video dan audio. Itu yang disebut dengan dokumen.
Jadi studi dokumen dan dokumentasi itulah penjelasannya. Nah, karena materinya sudah habis, mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan, mohon dilebihkan. Dan jika ada penyampaian saya yang berlebihan, mohon dikurangkan. Saya Quratul Aini undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.